iza matal insana inqata anhu amalihi illa min sadaqatin jariyah au ilman yantafa'u bihi aw waladun shalih. Ya. Makede tomato atta makede nabi ta narekomate anak pona Adam, apabila anak cucu Adam meninggal maka terputuslah semuanya, ya. Maka salah satu yang tidak terputus dari tiga itu salah satunya adalah awaladun saleh yad'alahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Jamaah MUI TV rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini adalah pendidikan anak di era milenial. Dalam sebuah kasus, kita pernah dihebohkan kasus pemerkosaan terhadap umur 14 tahun yang bernama Yuyun yang terjadi di Bengkulu. Siswa kelas 1 SMP ini meninggal dunia setelah kemudian diperkosa oleh 14 orang ABG dan kemudian jasadnya dibuang di sebuah desa. Kesedihan bukan saja menimpa orang tua Yuyun, tetapi orang tua dari ke-14 anak yang melakukan tindakan amoral itu dibuat malu dan menanggung susah atas kenakalan anak-anak mereka. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada poin ini, bahwa di sini kalau tidak ada pendidikan agama, maka pasti moral anak-anak kita akan mengalami degradasi. Nah, jamaah TV MUI rahimakumullah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, menyejukkan hati, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berakhlak mulia. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, meminta atau dianugerahi anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang bisa menjadi penyenang hati dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, bagaimana prosesnya atau model untuk menjadikan anak kita menjadi soleh, itu bisa kita lihat di dalam surah Luqman ayat 13, 14, dan 17. Ada 3 model pendidikan yang diterapkan oleh Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah pendidikan akidah, yakni bagaimana mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, beriman dan bertauhid yang benar kepada Allah. Yang kedua adalah mengajarkan anak-anak kita untuk beribadah, baik itu ibadah individual maupun ibadah secara sosial. Dan yang ketiga adalah pendidikan akhlakul karimah ataupun budi pekerti. Betapa pentingnya mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, iza matal insana inqata anhu amalihi illa min sadaqatin jariyah au ilman yantafa'u bihi aw waladun shalih. Ya. Makede tomato atta makede nabita
Narekomate anak pona Adam, apabila anak cucu Adam meninggal maka terputuslah semuanya, ya. Maka salah satu yang tidak terputus dari 3 itu salah satunya adalah awaladun saleh yad'a lahu. Nah, Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu kemudian memberikan pandangan bahwa anak yang saleh itu jangan pernah mengharapkan anak saleh kalau tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Dr. Muhammad Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Fil Aulad menjelaskan pendidikan yang diterapkan anak menjadi anak yang saleh itu pertama dengan pendidikan keteladanan, yang kedua dengan pendidikan kebiasaan, yang ketiga dengan pendidikan dengan nasihat, yang keempat pendidikan dengan pengawasan, dan yang kelima pendidikan dengan hukuman. Saya kira pada akhirnya mari kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik, yaitu mantapkan akidahnya, eh, dorong dia beribadah dengan kuat, kokohkan ibadahnya, dan percantik akhlaknya sebelum kita hantar mereka menuju cita-cita mereka di dunia, entah menjadi dokter, menjadi insinyur, ataupun menjadi presiden sekalipun. Demikian, mohon maaf, nun wal kalam wa mayasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.